kita mulai tutorialnya. Yang banyak di request itu karena saya bikin karya di Instagram itu banyak banget saya pakai ribbon ya, pita gitu kan. Terus banyak yang nanya caranya buat gimana. Ya, nanti di sini ada step by step yang sederhana, logikanya seperti apa sih? Mau dibikin melungker-melungker sampai seribet apa atau sederhana gitu sebenarnya juga sama. Artinya kalau nanti kita bisa melogikakan pitanya itu seperti misalkan kain yang nekuk kayak gini, itu semuanya sudah bisa langsung. Jadi kayak sebenarnya nggak sulit gitu loh, meskipun dia melingkar di objek dan lain sebagainya. Jadi kita mulai saja. Kalau cara saya, artinya sebenarnya kan banyak caranya. Saya nggak tahu kalau orang yang di luar sana bikinnya seperti apa, tapi kalau cara saya, yang penting kalau pas bikin pita itu kita misalkan areanya itu clear untuk kita gambar bagian atas pitanya, itu kita gambar atasnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Jadi kemudian kalau setelah itu selesai, kita tarik garis lurus ke bawah di bagian-bagian pinggirnya, misalkan kayak gini, untuk memulai membuat pita bagian bawah. Jadi nanti akan berubah seperti ini. Kita taruh di bagian bawahnya. Yang di sini berarti masuk di bawahnya sini, kita tarik garis lagi sini lurus, kemudian kita tarik lagi ke sini, kemudian kita tarik lagi ke sini. Ini sama juga seperti itu. Contohnya seperti ini sederhananya. Kalau mau nanti pakai pena sekalian, pena biar jadi misalkan ini nih area teksnya nanti akan ada di sini gitu ya. Itu kita ini aja, misalkan gini, ini bagian atas pitanya, nanti misalkan teksnya di sini. Itu nanti kita tinggal menyesuaikan kayak tadi. Tarik garis, kemudian kita tarik yang tadi bagian tingginya tadi berdiri, sedemikian juga di sini. Artinya yang di atas itu nanti akan selalu menjadi posisi yang di atas, yang di bawah dia juga di atas, kecuali memang kita pengen bikin style pitanya itu melintir gitu ya, itu nanti beda. Tapi caranya seperti ini. Kemudian yang membedakan juga itu nanti kadang kan pita itu ada yang kalau di biasa gitu ada yang tebalnya segini, ada yang pita itu dari kertas, ada yang misalkan dari besi atau dari apa, itu kita tinggal membuat perbedaannya itu biasanya di sini. Bagaimana itu kelihatan tebal atau tidak? Saya kasih contoh ya. Misalkan kita bikin pita seperti ini, kita tahu kalau pita ini tipis, dia cuma satu garis tok. Jadi dia seperti mungkin kalau pita biasa terbuat dari kertas gitu ya, atau misalkan pita yang tipis. Tapi kalau misalkan kita tebal, itu yang kita ubah di sini ya. Jadi itu jangan ditemukan. Misalkan gini ya. Bagian sini tidak boleh ketemu, karena itu posisinya menjadi bagian tebalnya pita. Nah, di sini. Jadi nanti di bagian sini itu seolah-olah ada tebalnya pita. Kita jadi tahu kalau pita itu ukurannya tidak langsung seperti ini. Jadi yang membedakan nanti tinggal urusan detailing, urusan apa gitu, nanti tinggal menyesuaikan aja. Kemudian yang selanjutnya, kalau pita itu mengelilingi sesuatu gitu ya, ini saya akan menggambar contohnya saja, nanti tinggal silakan mau dicoba gimana, monggo silakan. Jadi intinya sih sama aja kayak tadi. Jadi kita mau gambar objeknya dulu apa, dan kalau bisa pakai pensil. Satu lagi catatan, ketika kita bikin sketch pakai pensil itu jangan terlalu tebal, karena nanti akan dihapus. Seperti itu. Sudah jadi seperti ini, kita gambar pitanya, perkiraan melingkarnya di mana. Misalkan kita taruh di sini ya. Ini untuk pita yang bagian atas. Kita nanti pengennya ini di bawah, kemudian ini di atas untuk teksnya misalkan.
Nanti kita buat seperti itu. Siapkan penghapus dulu. Sama prosesnya. Yang kita buat nanti teks, kita buat dulu pitanya setebal gini misalkan. Kemudian kita hapus, bisa seperti itu. Kemudian yang di sini kita sesuaikan. Ini kita hapus. Kemudian ini juga seperti itu, karena ini lewatnya di belakang, kita taruh di belakang. Terus kita hapus lagi. Sudah jadi. Nanti tinggal menebalkan menggunakan drawing pen. Ya, jadi karena durasi ini belepotan, ya saya memang nggak bisa bikin rapi sih. Jadi pensilnya kita hapus. Kemudian untuk membuat pitanya itu lebih kelihatan lagi, dia berada di atas gitu, kita bermain dengan bayangan. Logikanya misalkan ada pita terbang di sini, berarti pensil itu melingkar, maka bayangannya akan melingkar kayak gitu. Kemudian yang di sini kita kasih bayangan lagi, dia akan berubah jadi seperti ini. Yang di sini juga seperti itu misalkan. Jadi arah cahayanya dari mana, nanti di situ yang kita kasih bayangan. Ini misalkan arah cahayanya datang dari sini gitu ya. Nanti tinggal bikin seperti ini, kemudian tinggal dikasih detailing. Bebas. Tidak ada harus seperti apa gitu, enggak. Jadi seperti ini. Nanti tinggal dikasih teks. Ini tulisan asli saya seperti ini, jadi jangan minder kalau misalkan tulisannya biasa. Saya juga tulisannya sangat jelek ini, tapi kalau misalkan mau berlatih, nanti insya Allah tetap bisa berkembang. Letteringnya seperti itu. Jadi saya harap itu bermanfaat. Sekedar sharing sederhana tentang membuat pita. Kalau nanti pengen ngerti lebih jauh, ngelihat kita gambar langsung atau ngobrol langsung, ya jangan malu-malu, nanti datang aja pas misalkan Surakarya lagi kumpul nih, itu datang. Tapi syaratnya satu, untuk masuk ke komunitas dan kita bisa mengambil manfaat itu kalau kita aktif. Kalau kita cuma datang kemudian menang wae, nggak ngapa-ngapain gitu ya, malu-malu gitu, ya nanti akan seperti itu. Ya mungkin pertama nggak apa-apa, adaptasi gitu, malu-malu dulu gitu kan. Tapi kalau kedua, ketiga, keempat masih malu-malu gitu, ya bukan malu-malu lagi, tapi malu-maluin. Jadi gitu. Terima kasih banyak. Kalau ada saran, ada kritik, ada yang pengen ditampilkan di tutorial selanjutnya, semoga ngasih manfaat, bisa ditulis di komen di bawah. Cek juga nanti ada alat-alat yang bisa kita sediakan untuk kaligrafi dan lettering di Gentala. Itu ya saya dan beberapa teman-teman Surakarya bikin kecil-kecilan toko yang menyediakan apa ya namanya, alat-alat kaligrafi kayak gitu. Ya terima kasih. Waalaikumsalam.